Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Praktikum Fisiologi Tumbuhan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya Rina Susilawati dengan NIM 11920600082, Rizka Kurniawan dengan NIM 11920600083, Suci Aulia Wijaya 11920600102, dan Jahra Sabiela Zamzami 11920600120. Dengan dosen pengampu Ibu Hajah Asriyanti Masud SSI MPD dan asisten praktikum Teh Rizka. Di sini kami akan melakukan praktikum dengan judul pembuatan kompos. Landasan teori. Kompos merupakan bahan-bahan organik atau sampah organik yang telah mengalami proses pelapukan karena adanya interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja di dalamnya. Pupuk kompos baik digunakan karena berbagai alasan, seperti tidak merusak lingkungan, tidak memerlukan biaya yang banyak, proses pembuatan yang mudah, dan bahan yang tidak sulit ditemukan. Bahan organik atau kompos merupakan salah satu unsur pembentuk kesuburan tanah dan untuk menghasilkan tanah yang subur, maka perlu ditambahkan bahan organik. Bahan organik merupakan penyangga yang berfungsi memperbaiki sifat-sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Pengomposan merupakan proses penguraian bahan organik oleh organisme yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengidentifikasi komponen-komponen yang menghasilkan kompos. Yang kedua, menjelaskan fungsi setiap komponen yang menghasilkan kompos. Yang ketiga, menjelaskan hubungan setiap komponen yang menghasilkan kompos. Dan yang terakhir yaitu menganalisis keseimbangan laju pertumbuhan mikroorganisme untuk menghasilkan kompos yang optimal. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan yaitu sarung tangan, gunting, toples, tatakan, dan pisau. Kemudian untuk bahannya ada tanah, empor, buah busuk, daun, dan juga sayuran. Langkah kerja pembuatan kompos buah. Pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Lalu, semua buah busuk yang telah dikumpulkan dicuci hingga bersih. Kemudian, iris-iris buah busuk yang telah dikumpulkan menjadi potongan yang kecil-kecil. Selanjutnya, masukkan irisan buah ke dalam wadah yang telah disiapkan, di mana wadah tersebut telah dilubangi di bagian atas dan bawahnya. Lalu, masukkan tanah ke dalam wadah yang telah dibuat, dan untuk ukuran perbandingannya setengah sampah buah dan setengah tanah. Berikutnya, campurkan cairan E4 pertanian ke dalam wadah tersebut sebanyak 2 tutup botol. Lalu, aduk semua bahan yang telah dibuat agar cairan E4 tercampur. Setelah semua bahan dirasa telah tercampur, tutup wadah tersebut dengan rapat. Terakhir, setiap 2 hari sekali pupuk kompos diaduk dan amati perubahannya selama 2 minggu. Berikut adalah hasil pengamatan pada praktikum kompos yang kelompok kami lakukan. Yang pertama, terdapat tabel hasil pengamatan kompos buah busuk. Pengamatan pada praktikum ini dilakukan selama 1 minggu, dan setiap 2 hari sekali dicek perubahan aroma, warna, tekstur, dan suhu. Pembuatan kompos buah busuk ini dimulai pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober tahun 2021. Dan pada hari kedua, hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021, kompos buah busuk ini memiliki aroma berbau busuk yang menyengat, kemudian warnanya coklat, teksturnya kasar atau potongan buah busuknya masih terlihat jelas, dan suhunya hangat. Kemudian pada hari keempat, pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober tahun 2021, kompos buah busuk ini memiliki aroma berbau buah busuk yang semakin menyengat, warnanya coklat tua, teksturnya sedikit lembab atau potongan buahnya busuknya ini sedikit hancur, lebih mudah hancur ketika diaduk, dan suhunya itu sedikit hangat.
Kemudian pada hari terakhir, pada hari Kamis tanggal 7 Oktober tahun 2021, kompos buah busuk memiliki aroma seperti tanah sawah. Warnanya coklat kehitaman, teksturnya lembab atau buah busuk sudah mulai menyatu dan suhunya dingin. Berikut adalah dokumentasi hasil pengamatan kompos buah busuk. Selanjutnya, berikut adalah tabel hasil pengamatan kompos sayur busuk. Hasil pada kompos sayur busuk ini hampir sama seperti pada kompos buah busuk. Pada hari kedua, kompos sayur busuk ini memiliki aroma berbau sayur busuk yang menyengat. Warnanya coklat, teksturnya kasar atau potongan sayur busuknya masih terlihat jelas dan suhunya hangat. Kemudian pada hari keempat, memiliki aroma berbau sayur busuk yang semakin menyengat, warnanya coklat tua, teksturnya sedikit lembab, atau potongan sayur busuk sedikit hancur, lebih mudah hancur ketika diaduk, dan suhunya sedikit hangat. Dan pada hari terakhir, kompos sayur busuk ini memiliki aroma seperti tanah, warnanya coklat kehitaman, teksturnya lembab atau sayur busuk sudah mulai menyatu, dan suhunya dingin. Berikut adalah dokumentasi hasil pengamatan kompos sayur busuk. Selanjutnya, berikut adalah tabel hasil pengamatan kompos daun kering. Nah, pada pengamatan kompos daun kering selama seminggu tidak ada perubahan hasil. Dari hari pertama sampai hari terakhir, kompos daun kering memiliki aroma berbau daun kering, warnanya coklat, teksturnya kasar atau potongan daunnya kering terlihat jelas, kemudian suhunya dingin. Berikut adalah dokumentasi hasil pengamatan kompos daun kering. Pembahasan. Pembuatan kompos ini dilakukan dengan menggunakan 3 bahan yang berbeda, meliputi sayur busuk, buah busuk, dan daun kering. Pada proses pembuatan kompos buah dan kompos sayur memiliki kemiripan dalam proses perubahannya, di mana pada kedua kompos ini terjadi perubahan aroma yang awalnya berbau khas masing-masing bahan, seperti bau buah busuk dan sayur busuk yang bercampur tanah. Tetapi setelah dilakukan pengomposan, aromanya menjadi bau busuk yang menyengat. Kemudian pada hari terakhir pengamatan, aromanya berubah menjadi bau tanah, apalagi untuk kompos buah lebih beraroma tanah sawah. Hal ini sesuai dengan parameter yang menyatakan bahwa kompos yang telah matang memiliki bau seperti tanah. Untuk warna tanah dari kedua kompos ini juga terjadi perubahan. Awalnya berwarna coklat menjadi coklat kehitaman pada akhir pengamatan. Perubahan warna ini terjadi akibat adanya proses dekomposisi oleh mikroorganisme. Lalu tekstur kompos dari kedua kompos ini pada 2 hari pertama masih berbentuk agak gembur dan kasar dengan irisan buah atau sayur busuk yang terlihat jelas. Tetapi pada hari berikutnya hingga akhir pengamatan, tekstur tanah lembab dan irisan buah atau sebagian sayur sudah terurai atau menyatu. Hal ini menyebabkan terjadi penyusutan ukuran kedua kompos ini. Dari aspek suhu kedua kompos pun terjadi perubahan dari awalnya terasa dingin, selanjutnya terasa hangat, lalu terasa dingin kembali saat diaduk selama 2 hari sekali. Sejalan dengan perubahan suhu tersebut, menurut Kumalasari, dikatakan bahwa kenaikan suhu dapat terjadi karena aktivitas penguraian yang dilakukan oleh bakteri akan menghasilkan panas. Pada umumnya, suhu akan naik mencapai suhu maksimum, tetapi setelah itu akan terjadi penurunan suhu kembali seperti awal lagi. Adanya perubahan suhu ini diperkuat pula karena telah aktifnya cairan EMPOR pertanian yang digunakan dalam kedua kompos ini. Berbeda dengan proses pembuatan kompos daun kering, untuk aroma, warna, tekstur, dan suhu kompos ini tidak terjadi perubahan secara signifikan seperti halnya kedua kompos sebelumnya. Hal tersebut bisa diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu daun yang digunakan terlalu kering, irisan daun terlalu besar, dan lainnya. Sehingga untuk proses pembuatan kompos daun kering selama kurang dari 2 minggu dirasa kurang berhasil. Kesimpulan, kompos ialah bahan-bahan organik yang telah mengalami proses pembusukan akan adanya interaksi antar mikroorganisme yang bekerja di dalamnya. Secara keseluruhan, selama proses pembuatan kompos ini harus terjadi perubahan dari aspek aroma, warna, tekstur, dan suhunya. Seperti halnya yang terjadi pada percobaan pembuatan kompos buah dan sayur yang dirasa sudah mendekati kemiripan dengan kompos pada umumnya. Namun berbeda pada percobaan pembuatan kompos daun kering, secara keseluruhan tidak terjadi perubahan yang signifikan. Penambahan cairan EMPOR pertanian dalam
Pembuatan ketiga kompos tersebut berfungsi mempercepat pembusukan bahan-bahan yang digunakan dalam kompos. Jika terjadi perubahan suhu menjadi hangat, berarti cairan EMPOR sudah aktif.